10 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Syukur ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaminatu, nasihat yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasmuhu Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasmuhu, dan nama Abi Hurairah. Abi Hurairah itu nama julukan, yaitu Abdurrahman bin Sakhr, itu nama aslinya. Mendapatkan julukan Abu Hurairah artinya bapaknya kucing kecil, karena Abi Hurairah itu sangat sayang dengan kucing. Setiap mengembala kambing, bekerja dan seterusnya selalu bawa kucing. Nanti malam hari ditaruh di atas pohon, ditaruh ya, diperhatikan, terus nanti pagi-pagi sampai dibawa lagi. Jadi kecintaannya kucing, sampai kemudian dijuluki Abu Hurairah. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda. Nah, berarti makalah yang ke-8 ini bentuknya hadis Nabi. Salasun munjiyatun, 3 perkara yang menyelamatkan. Ay mukhlisatun li sahibiha minal adabi, yakni menyelamatkan bagi pelakunya, bagi pekerjanya, ya, pekerja terhadap 3 hal ini, menyelamatkan dari siksa minal adab. Wasalasun muhlikatun, dan 3 perkara yang mencelakakan. Ay muqi'atun li fa'iliha fil halaki, yakni yang akan menimpa kepada pekerjanya fil halaki, dalam kecelakaan. Wasalasun darajatun, dan 3 perkara atau 3 hal yang dapat meninggikan derajat. Ay manazilun fil akhirati, yakni tempat derajat tertinggi, ya, fil akhirati, di akhirat. Wasalasun kafaratun, dan 3 perkara kafaratun sebagai pelebur li dunubi amiliha, pelebur dosa-dosa pelakunya. Jadi kita akan berbicara tentang 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang mencelakakan, 3 perkara yang akan mengangkat derajat kita, ya. Terus kemudian 3 perkara yang akan melebur dosa. Begitulah pesan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Amal mujiyatu, sekarang mulai apa itu yang dimaksud dengan 3 perkara yang menyelamatkan. Amal mujiyatu adapun perkara yang menyelamatkan, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alani, yaitu takut kepada Allah fi sirri wal alani, secara rahasia, wal alani, dan terang-terangan. Inilah nomor 1 perkara yang bisa menjadikan kita selamat dunia akhirat, maka harus takut kepada Allah, ya, secara rahasia atau terang-terang, sembunyi-sembunyi atau terang-terang, lagi sendiri atau di halayak ramai, harus takut kepada Allah. Nomor 1. Kudima asyiru li'anna taqwallahi fi a'la darajat. Kata sir dalam hadis tersebut didahulukan fisiri wal anania. Kenapa didahulukan kata sirnya dari anania? Li'anna taqwallahi, karena
dalam waktu lagi sendiri atau secara rahasia itu a'la darajat, lebih tinggi derajatnya dibanding takwa secara terang-terang. Nah, dibanding takwa banyak orang, gitu ya. Nah, kita akan bahas dari satu perkara yang menjadikan kita selamat dunia akhirat ya. Maka fakhasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniya. Maka takut kepada Allah secara rahasia dan terang-terangan inilah kunci bagi kita yang ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingat bahwa dulu ya, ternyata kita itu semua sudah ada ikatan janji dengan Allah. Ruh kita sudah dinyatakan bersaksi kepada Allah. Wa akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ayat 172. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Selain berfirman, bukankah ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul ya Allah, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Jadi ruh itu sudah ada ikatan janji dengan Allah, janji setia untuk bertakwa kepada Allah. Fitrah kita ya, selaku hambanya Allah, selaku ciptaannya Allah, sudah ada ikatan janji, dan itu janji setia secara langsung dinyatakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi suatu keharusan bagi kita ya, hambanya Allah, untuk bertakwa kepada Allah, sudah keharusan. Nah, maka bagaimana agar kita ketakwaannya terus meningkat? Nah, ini yang penting ya, khususnya anak-anak santri ya, terus semangat belajar. Bagaimana kita agar terus meningkat ketakwaan kita? Maka perlu adanya ilmu. Inilah pentingnya dan diwajibkannya kita untuk terus menuntut ilmu. Dalam Al-Quran itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah al-ulama, yaitu ulama, orang yang berilmu gitu. Jadi kalau kita ingin terus meningkat ketakwaan kita kepada Allah, harus terus memperbanyak ilmu gitu ya. Ilmu bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana ma'rifat kepada Allah, terutama itu ya. Mana mungkin kita akan gak takut sama Allah kalau kemudian kita ilmu ma'rifatnya terus kita kuatkan. Seperti contoh innallaha khabirum bima ta'malun, dalam surat Al-Hasyr ya, ayat 18 paling ujung itu, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau ilmu ma'rifat kita salah satunya sifat Allah yang pasti mengetahui apa yang kita lakukan, hakul yakin dengan seyakin-yakinnya, dan itu terus berada dalam diri kita, sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin akan mudah maksiat kepada Allah, sedangkan dalam dirinya, hatinya, pikirannya, seluruh anggota tubuhnya hakul yakin dan selalu ada itu bahwa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh ilmu ma'rifat kepada Allah, ketika mau maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, tapi dia yakin dan seyakin-yakinnya ya, Allah itu akan selalu mengawasinya. Dan itu lagi-lagi dengan ilmu. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Berarti saya ngapa-ngapain dilihat sama Allah terus ya, diawasi terus ya. Kalau kayak gitu, bagi kita yang beriman kepada Allah, maka gak mudah maksiat gitu. Maka lagi-lagi ilmu gitu ya. Semakin tinggi ilmunya, semakin kuat, semakin besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaliknya, semakin ilmunya terus menurun, bahkan mungkin tidak ada atau berkurang
berkurang ilmu, khususnya yaitu tentang ma'rifat kepada Allah, karena berkaitan tentang yaitu ketakutan kita, khusyah kita kepada Allah, maka tentunya akan terus berkurang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya ilmu terus ditingkatkan. Maka yang betul kata Nabi ya, menuntut ilmu itu wajib, gitu ya. Nah, ketika kita kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilandasi dengan ilmu yang terus-menerus kita pelajari, yang terus-menerus kemudian kita pahami ya, dan itu luar biasa. Ketika itu maka di waktu kita sendiri, di halayak ramai, insya Allah atas izin Allah kita pun akan terus terjaga untuk tidak maksiat kepada Allah. Jadi rasa takut kita terus ada gitu. Maka yang betul di sini fa khasyatullahi ta'ala fi wal alaniyah. Jadi takut kepada Allah secara rahasia, sendiri, mungkin di kamar, mungkin di kira-kira seperti apa? Dibanding dengan kemudian ada wanita datang dengan pas kondisi lagi ramai. Wah, potensi kita untuk kemudian menuruti hawa nafsu ya, itu potensi pas lagi sedih. Kenapa? Ya karena kita merasa sendiri. Semua kemaksiatan itu dilakukan banyaknya sendiri. Maling sendiri, ada maling rame-rame. Pokoknya orang tiba-tiba kayak kamu. Dia pasti melakukan di kondisi lagi sendiri. Korupsi sendiri. Maksiat apapun dilakukan sendiri, banyak apapun itu coba ya. Rampok lagi sepi malam-malam ya, bunuh orang nggak mungkin dia banyak orang, pasti cari tempat yang aman dulu, yang sepi. Tahu maksiat apapun, maksiat mata misalnya, nah, itu semua pasti potensinya dilakukan di kala sendiri gitu. Makanya bahasa di sini sangat tepat sekali ya, luar biasa. Bahasa dalam kitab ini kutima as-sirru bi anna taqwallahi fi a'la darajat. Kata sir ya, artinya takwa kepada Allah dikala lagi sendiri secara rahasia ya. Nah, itu ketakwaannya lebih tinggi derajatnya dibanding takwa di kala yang ramai, disaksikan banyak orang. Jadi ketika kita lagi sendiri kok tetap bertakwa kepada Allah, takut sama Allah ya, di halayak ramai juga tidak ada perubahan, tetap takut kepada Allah, maka itulah sejatinya takwa kepada Allah. Jadi takwa hanya untuk Allah, bukan lagi banyak orang baru bertakwa. Wah, terlihat solih, terlihat semangat menghafal Qurannya, terlihat semangat sholatnya, ke masjidnya. Begitu lagi sendiri berjamaah aja enggak ya, begitu jangan sampai ya kalau liburan nanti ya katanya di rumah ya berjamaah enggak ya, apalagi sampai kemudian pada lain sholat. Kelihatan soalnya begitu di kamar sendiri megang HP, aduh apa yang dibuka, alhamdulillah ini dari dia muncul iklan, penasaran iklan, tidak boleh, harus dijaga. Tetap harus takwa di lagi sendiri, lagi keramaian, harus tetap bertakwa kepada Allah. Itulah kalau kita pengen selamat dunia akhirat. Nah gitu, sudah pengen selamat dunia akhirat. Nah maka belajar untuk terus takwanya terus meningkat ya, baik sendiri ya ataupun di halayak ramai. Ini kuncinya. Nah ketika kemudian kita bertakwa kepada Allah, baik sendiri maupun rame-rame gitu ya, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi baik dan manapun, kita harus terus bertakwa kepada Allah. Takutlah sama Allah ya, yaitu takwa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Nah, mau meninggalkan sholat takut, mau durhaka sama orang tua takut, mau kemudian menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, menyakiti teman dan semuanya serba takut. Dimanapun, di dalam rumah, di luar rumah, di tempat kerja, di tempat menuntut ilmu, di jalan, di pasar sekalipun, terus bertakwa kepada Allah. Makanya pesan Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah
Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atis sayyatul hasanah tamfuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan iringlah perbuatan buruk dengan kebaikan, bisa menghapusnya, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi pesan Rasulullah, dimanapun kita berada harus bertakwa kepada Allah. Jadi mulai kita terus merenung gitu. Apakah saya takwa ini hanya di saat banyak orang ya? Apakah saya semangat sholat ini di saat banyak orang? Apakah saya melakukan amalan ini, amalan itu di saat banyak orang? Apakah saya makan minum dengan duduk ini hanya karena ada ustaz, ada teman-teman takut dicatat gitu ya? Kalau pas lagi sendiri bagaimana? Apakah tetap bertakwa? Begitu kira-kira begitu ya? Apa ya? Pas lagi di kamar sendiri kira-kira makan minumnya beretik atau berhadap? Allah nggak ada yang lihat gitu. Padahal Allah terus melihat gitu. Nah ini penting. Makanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, salah satu tokoh sufi besar, tokoh besar ulama sufi, itu punya murid. Punya murid merupakan kesayangan beliau, sehingga diketahui oleh murid-murid yang lain, oleh santri-santri yang lain. Kok penasaran kenapa guru kita Syekh Junaid Al-Baghdadi ini kok terlihat sayang sama dia? Semuanya sayang, tapi kepada satu santri lebih sayang. Semua sayang, akhirnya timbul rasa ini dan seterusnya. Sehingga singkat cerita, saya Junaid Al-Baghdadi ini mengumpulkan santri-santrinya untuk diberi tugas. Beri tugas untuk menyembelih ayam. Nah, pesan beliau gimana? Silakan, ini adakan ayam, udah siapkan ayam, terus kemudian silakan disembelih di tempat yang sekiranya tidak diketahui atau tidak dilihat oleh siapapun. Ya. Oke, siap Syekh, itu ya. Nah, sebelum subuh harus tuntas pekerjaan ini, kata beliau begitu. Sehingga satu santri, dua santri terus semuanya jadi tempat, ada yang pulang, ada yang ke rumah dan seterusnya. Nah, singkat cerita, begitu waktu tiba, semua menghadap ke Syekh. Menghadap ke Syekh, gurunya dengan membawa hasil apa yang sudah diinstruksikan oleh gurunya, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Satu santri kemudian, Syekh, alhamdulillah sudah selesai tugas yang kau berikan. Ini hasilnya, disembelih. Ditanya, kamu sembelih di mana? Di rumah, di tempat yang gelap, saya matikan lampu, di dalam kamar tak ada yang terlihat sama sekali. Oh iya, sudah bagus. Santri kedua begitu, di mana kamu boleh? Saya sebelah di ruangan, saya pastikan semuanya nggak ada yang lihat. Saya sebelum semua saya udah pastikan nggak ada yang lihat. Nah, maka inilah hasilnya saya berhasil. Bagus. Santri berikutnya sama, cari tempat sekiranya jauh dari keramaian, tidak ada yang lihat sedikit pun, seorang pun tidak lihat. Berhasil. Nah, satu santri yang sebelumnya diomong sama santri-santri lain bahwa dia itu sebelumnya lebih dicintai oleh guru kita, ternyata membawanya masih hidup, diketawakan lah sama teman-temannya. Wah, kamu ini gak taat sama guru, ya kan? Gak taat sama guru dan gak belum berhasil ya. Padahal perintahnya sebelum subuh sudah berhasil, ternyata sampai sekarang gak berhasil ya. Ditanya, kenapa kok belum sukses instruksi menyembelih ayam? Ditanya begitu ya, jawabnya apa? Ketika ayam ini mau saya sembelih, dimanapun, di tempat manapun, saya tidak merasa bahwa tidak ada yang mengetahuinya. Ya betul, manusia tidak mengetahuinya, tapi Allah yang Maha Tahu selalu mengawasiku, selalu mengetahuiku apa yang aku lakukan, termasuk menyembelih ayam. Maka tak mungkin pesan saya sebenarnya dimanapun yang tidak ada diketahui oleh siapapun. Saya tak mungkin, mana mungkin Allah tak mengetahui apa yang aku lakukan, yaitu menyembelih ayam. Maka ternyata santri yang paling lulus di dalam ujian untuk terus sifat muraqabah yang ada ya, merasa setiawasi oleh, ternyata yang lulus adalah santri yang dikira
dan itu menurut teman-temannya ternyata lebih disayang oleh guru. Terbukti ya, ternyata ketapanya lebih takut, lurus ujiannya karena takwa. Ini juga pelajaran buat semuanya bahwa Allah itu akan selalu mengawasi kita dalam kondisi situasi bagaimanapun, akan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka inilah salah satu kunci bagaimana kita termasuk dianggap sebagai orang yang bertakwa itu, maka harus takut kepada Allah. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya wa dzikra lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Begitu kata Allah dalam Al-Qur'an. Sungguh kami telah memberikan Musa dan Harun al-Furqan, maksudnya kitab Taurat, dan juga penerangan, pengajaran lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, itu orang yang takut kepada Allah bil ghaib, walaupun Allah tidak terlihat, tapi tetap bertakwa kepada Allah. Wa hum minas sa'ati musyfiqun, dan mereka merasa takut datangnya hari kiamat. Jadi orang yang bertakwa itu selalu takut kepada Allah walaupun tidak terlihat. Ya, nggak terlihat oleh pandangan mata, tapi hatinya selalu tumbuh. Ya, sifat raqabah yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka betul ketika rasa takut ini semakin kuat dalam diri kita, maka kita mau melakukan apapun itu tentu akan terus kita akan berdoa. Kira-kira melakukan ini dapat ridho gak dari Allah? Kalau melakukan ini kira-kira Allah senang gak? Murka gak ya? Kalau melakukan ini, ya itu akan terus dipertimbangkan. Jadi tidak kemudian melakukan yang penting sesuka hatinya, sesuka nafsunya, melakukan sesuka dia, tidak, tapi dia pertimbangkan. Mau melangkah, ini Allah kira-kira ridho gak ya? Mau kemudian menggerakkan tangan, kaki semuanya, Allah itu senang gak apa yang saya lakukan? Karena Allah terus melihat. Nah, begitu. Ya, ibaratnya CCTV gitu ya kan, di tempat yang ada CCTV-nya terus begitu ya, maka itu terus hati. Maka orang yang mengetahui tentang ilmu ya, khususnya ma'rifat kepada Allah, itu akan terus semakin takut kepada Allah ya, akan terus semakin takut. Maka semuanya, khususnya anak santri, kemudian terus belajar untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah takut kepada Allah, maka betul di sini salah satu kuncian yang pertama khasyatullah, yaitu 3 yang kemudian menyelamatkan. Yang nomor pertama, nomor 1 adalah takut kepada Allah. Dunia akhirat sudah Allah jamin, dunianya sudah Allah jamin. Dengan kita takut sama Allah, apapun yang menjadi permasalahan kita pun Allah akan selesaikan. Ya, dengan kita takut kepada Allah, rizki yang kita butuhkan pun Allah akan memenuhi. Rizki tidak hanya sebatas materi ya, rezeki kemudian anak yang solih-solihah, semangat ibadah, cepat menghafal Al-Quran, cepat belajar ilmu agama, begitu ya anak-anak ya. Nah, semuanya itu merupakan rizki dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Surat Al-Alaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan Allah kasih solusi dari permasalahan itu. Maka betul ketika Rasulullah SAW menceritakan, dulu ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Terjebak di dalam gua ketika 3 orang lagi melakukan sebuah perjalanan, mulai berteduh bermalam di sebuah gua. Delalanya di dalam gua tiba-tiba ada batu besar jatuh dari gunung. Duduk, tiba-tiba langsung menutupi mulut pintu gua tersebut. Begitu 3 orang kaget semuanya. Aduh, kita nggak bisa keluar nih, karena batu besar yang menutupi pintu gua, di mana dia masuk dari pintu itu.
Habis keluar bingung semuanya, akhirnya semuanya sepakat tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah, wasilah atau perantara amal soleh yang sudah kita lakukan. Terus kemudian mulai satu persatu mengadu kepada Allah. Ya, ada satu orang, ya Allah, dulu aku punya orang tua yang sudah tua renta. Aku selalu memberi susu kepada mereka. Aku tidak memberi susu kepada siapapun sebelum kepada orang tuaku. Di saat aku lagi pergi pulang, ya, kemudian aku lihat ternyata orang tuaku sudah tidur. Maka aku segera memerah susu. Kemudian aku lihat orang tua masih tidur. Dan aku tidak memberikan susu ini kepada siapapun sebelum kepada mereka, ya, termasuk pada keluarga, anak-anakku tidak. Orang tua didahulukan. Nah, orang tua didahulukan sampai kemudian aku menunggu mereka dengan posisi gelas yang berisi susu itu tetap di ada tanganku. Aku tunggu mereka sampai fajar subuh tiba. Tunggu terus orang tuanya. Saking sayangnya sama ibunya, sama ayahnya, sama orang tuanya. Nah, kemudian beliau bangun dan segera minum susu dan mereka meminumnya. Ya Allah, apabila perbuatan tersebut aku lakukan ikhlas karenamu, maka berilah pertolongan kepadaku ya Allah dengan menghilangkan kesulitan yang berupa tertutupnya batu besar yang menghalangi kami untuk keluar dari sini. Dengan begitu sedikit sudah geser. Nah, wasilah amal soleh, tapi masih terlihat sedikit karena terbukanya kecil, masih belum bisa keluar. Nah, orang yang kedua, orang kedua juga berdoa sama dengan amal yang lain. Ya Allah, dulu aku punya sepupu yang cantik banget dan aku suka sama dia. Aku berharap dia menjadi kekasihku, tapi sayangnya dia menolak. Berjalan waktu beberapa tahun kemudian dia datang kepadaku. Dia butuh uang, kemudian aku kasih 120 dinar. Tapi dengan syarat dia harus tidur bareng dengan saya atau berzina bareng aku. Dia mau ya waktu itu. Tapi ketika dia udah mau, udah siap, tapi aku takut kepada Allah. Akhirnya nggak jadi kemaksiatan atau zina aku lakukan. Aku tinggalkan perempuan itu bersama dengan kepingan emas yang sudah aku berikan kepada dia. Ya Allah, apabila perbuatannya itu ikhlas karenamu, maka berilah keselamatan, solusi berupa batu besar yang sudah menutupi gua sehingga kami susah untuk keluar. Dengan begitu kemudian terbuka, gitu. Tapi masih belum kemudian bisa keluar tiga orang ini. Yang tadi pertama buka sedikit, yang kedua mulai buka agak lebar, tapi belum bisa kuat badannya untuk keluar. Satu orang lagi berdoa, ya Rob, dulu aku punya pegawai semua aku gaji dari beberapa pegawai. Ada pegawai yang resign, yang keluar, ya. Tapi gajinya nggak diambil, sehingga gajinya aku kelola, belikan sapi, kambing, dan seterusnya sampai banyak. Sehingga beberapa tahun kemudian dia datang kepadaku untuk nagih gaji yang dulu belum diambil. Nah, maka aku bilang, gajimu adalah ini, semua ini adalah gajimu yang dulu gak kau ambil. Sampai berapa kambing, berapa hewan, berapa banyak, maka ambillah semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya. Dengan begitu ya Allah, jika perbuatan itu ikhlas karenamu, memohon ya Allah, bukalah atau berilah keselamatan solusi dari gua yang sudah tertutup dengan batu besar. Akhirnya terbuka lebar. Itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini saudara, ini populer. Bagaimana ternyata amal soleh itu bisa menjadi wasilah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang takut kepada Allah. Mau berzina gak jadi karena takut kepada Allah.
takdirnya ya dari berbagai macam permasalahan. Kayak logika kayak nggak mungkin masa ada batu besar tiba-tiba gerak sedikit-sedikit. Dan itu pergerakannya setelah ada doa gerak gitu. Artinya ini menjadi pelajaran buat kita bahwa betul ya dengan kita takut kepada Allah menjadi penyelamat bagi kita dunia akhirat. Ya. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafid man khasyya rahman bil ghaibi wa jabi qalbin munib. Surat Qaf ya. Nah, kalau hafalnya sudah juz 26 insyaallah ya. Telah didekatkan surga bagi hamba Allah bin hafid yang bertaubat kepada Allah, yang menjaga aturan-aturan Allah. Hafid menjaga aturan nggak boleh ini, nggak boleh itu, dijaga gitu. Nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu, diperintah melakukan ini, perintah melakukan itu, semua dijaga sama dia ya. Dan itu ada atu'adun dan ikut Allah bin hafid ya. Ini merupakan apa itu? Wasifat jannatul muttaqin. Jadi surga itu didekatkan pada orang yang bertakwa. Nah, inilah merupakan nikmat yang dijanjikan bagi orang yang bertaubat dan hafid yang menjaga memelihara aturan-aturan tadi. Siapa mereka? Man khasyar rahman bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah padahal Allah kan terlihat, padahal dia enggak melihat Allah secara kasat mata gitu ya. Tapi dia selalu takut sama Allah. Jadi kunci kita kalau ingin betul-betul mendapatkan kasih sayang Allah, bahkan surga pun goiro banyak gitu, ya tidak dijauhkan oleh Allah dengan kita yang takut kepada Allah gitu ya. Jadi luar biasa ini anak-anak semuanya ya, sebuah perenungan bahwa ternyata orang yang takut kepada itu luar biasa. Man khasyya rahman bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Dia datang dengan hati yang bertaubat. Karena kita manusia yang banyak dosa terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dalam surat Al-Mulk ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Terus apa? Apa lanjutannya? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, lanjutannya wa asiru qaulakum aw dan seterusnya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi, yang tak kelihatan mata, yang tak kelihatan enak. Sama orang kelihatan, sama ini kelihatan, sama bos kita kelihatan, sama usaha bisa kelihatan. Takut mau nasinya, takut mau melanggar aturan, tapi Allah secara kasat mata terlihat gitu. Ya ada yang di hati ya, di hati ini. Bagaimana kita terus mengaku Allah itu selalu ada, selalu mengawasi kita. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kalau kita takut terus sama Allah ya, padahal kita nggak melihatnya. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka itu ada ampunan dan pahala yang besar. Bagi kita yang takut kepada Allah, jadi itu luar biasa. Makanya betul ya, dunia akhirat kita akan dapatkan keselamatannya manakala kita takut kepada Allah gitu. Secara personal, secara individu kita masing-masing. Kalau takutnya sama orang tua, Allah akan selesaikan. Tadi ayatnya sudah jelas ya. Bahkan kalau kita bertawakal kepada Allah pun, semua kebutuhan kita pun akan dipenuhi. Ya. Lau anna adal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri semua beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, kami akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau kita masyarakatnya, ya, rakyatnya, ya, termasuk pemerintahnya semua yang beriman bertakwa kepada Allah akan limpahkan oleh Allah keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayangnya walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat kami dan kami siksa mereka
kunci bagi kita kalau kita ingin betul-betul bisa mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, harus bertakwa. Takwa apa? Takwa saat sendiri maupun saat di halayak ramai. Ya, jadi sekali lagi khususnya untuk anak-anak santri dan untuk semuanya, sangat mudah kalau kita bertakwa di halayak ramai. Mungkin ada motivasi lain-lain dan seterusnya ya. Mungkin ada riya, mungkin ada itu, semua gak boleh, tapi itu mudah kita lakukan. Pengen dilihat orang, ya, pengen dilihat teman, pengen dan seterusnya gitu banyak. Tapi kalau lagi sendiri itu luar biasa, butuh berjuang. Nah, butuh betul-betul makrifatnya kepada Allah sangat besar. Ya, jadi walaupun sendiri yang layak rame, kalau ilmu makrifatnya kepada Allah itu besar, tidak peduli dia lagi sendiri, tidak peduli dia lagi banyak orang, yang penting tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan bertakwa kepada Allah sebagai pesan Nabi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, maka yang diharapkan adalah kebahagiaan dunia akhirat. Mungkin itu untuk kajian di pagi hari ini. Ini baru 1 dari 3 yang menyelamatkan. Karena di hadis Nabi ini dalam kitab Nabi Wafina, dalam kitab-kitab ini banyak hadis ini. Ketika saya buka referensinya ternyata banyak juga, luar biasa. Ya. Nah, di situ nanti akan menceritakan tentang 3 sebagai penyelamat, 3 sebagai kecelakaan, 3 sebagai kemudian meninggikan derajat, 3 sebagai penebus dosa. Kita baru bicara 1 poin, 1 hal dari 3 yang menyelamatkan dunia akhirat. Insya Allah pekan berikutnya kita akan bahas yang nomor 2 dari hal-hal yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dan menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, dan harapan kita semakin diridhoi oleh Allah, dan harapan yang paling utama kita inginkan ketika kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.